Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Mulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka sesi ini dengan berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa tidak dibatasi. Hari ini kita karena pertemuan terakhir akan mereview beberapa materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Karena kemarin kita udah selesai presentasi semua ya. Ada yang belum presentasi? Tidak ada ya? Sudah semua. Oke, mulai dari awal kayak kemarin yang sama kalian sampaikan mengenai PLC, apa itu PLC, dan sampai fungsinya di PLC di industri itu seperti apa dan penerapannya. Mulai kita presentasi dulu. Semuanya hadir atau ada yang sudah? Mas Tadi Muhammad Farid, Wira, Wisnu, belum satu ya? Ada. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa yang kalian dapat pahami dari videonya? Coba cuma tangan siapa yang bisa nyebutin apa yang kalian dapatin dari video tadi? Nah, tadi ramai bisa apa? Pengertian PLC Ya, pada kehidupan sehari-hari di industri, jembatan, bangunan, penggunaan PLC Bagian PLC. seperti pengurangan penggunaan tenaga kerja manusia. ini ada semuanya apa? Udah, Tadi disampaikan dari videonya itu ada pengertian PLC. Pengertian PLC itu merupakan program logic controller yang mana itu bisa mengontrol suatu sistem atau perusahaan yang berbasis yang mana di dalam perusahaan tersebut sudah menggunakan robot atau mesin yang bisa bergerak secara otomatis. Dan di sini tadi ada penerapannya itu di jembatan ya. Kalau di Indonesia udah ada kira-kira yang jembatan kayak tadi? Belum ada ya. Belum, kemungkinan ada di luar negeri. Dan untuk sistem buka tutupnya itu mungkin hampir sama dengan yang gambarnya disampaikan teman-teman kalian yang menggunakan lampu merah. Cuma di sini ditambah dengan sensor jarak atau sensor proximity juga bisa digunakan untuk mengetahui keadaan suatu benda yang sensor tersebut. Di sini ada jembatannya dan di sini juga ada pelang untuk membatasi kendaraan yang akan melewati jembatan tersebut. Sebelum dia melewati di sana itu ada valve yang melewati jembatan. Ketika si kapal melewati jembatan ini, sensor proximity yang ada di sebelum jembatan dan sesudah jembatan di sini itu akan mendeteksi ada barang atau ada kendaraan kapal yang melewati jembatan tersebut. Sehingga ketika dia mendeteksi adanya kapal yang melewati, dia akan membuka si jembatan ini atau dan menutup si palang untuk kendaraan yang ada di jalan raya. Sehingga ketika di sini dia mendeteksi misalnya di sana proximity ya, proximity 1. Ketika dia dapat inputan 1, maka dia akan memerintahkan untuk jembatan ini ngangkat atau terbuka. Sehingga nanti kapal yang ada di seberang itu akan dipersilakan untuk menyeberang dulu. Nah, ketika dia melewati jembatan ini, di sebelah jembatan di sini ada proximity lagi, proximity 2 untuk mendeteksi barang yang atau benda yang telah melewati jembatan. Sampai sinyal dari proximity yang kedua ini hilang atau bernilai 0, maka dia akan memerintahkan si jembatan untuk tutup kembali dan pelang lampu merah ini akan membuka untuk kendaraan bisa lewat kembali. Menggunakan dua sensor proximity dan ditambah dengan lampu merah sama pelang yang di
jalan raya. Utamakan kapal terlebih dahulu, baru untuk kendaraan darat melewatinya. Karena untuk kapalnya itu mungkin nggak seramai dari kendaraan darat ya untuk melewatinya. Maka dia akan mendahulukan kapal yang melewat, baru untuk kendaraan di jalannya. Untuk di dunia industri ini bersaing dengan yang lainnya, karena di itu untuk pengontrolan di dalamnya atau di internalnya itu sudah di handle sama mesin semuanya. Tapi manusia bisa menggerakkan untuk kerjaan tersebut, contohnya kayak controller tadi. Karena untuk si controller tidak bekerja di dalamnya, tapi dia bekerja di atasnya. Kayak kalian memprogram suatu stand, misalnya dari bahan bakunya tadi datang ya, dari mobil misalnya antarin bahan bakunya. Itu kan diangkut sama manusia untuk dipindahin ke gudang. Dari gudang untuk masuk ke stand pertama untuk pengambilan bahan baku pertama itu udah langsung menggunakan mesin. Jadi untuk memprogram dari stand pertama ke 2 sampai selesai itu PLC yang programnya. Kayak kalian memerintahkan ketika tombol on dinyalakan, programnya akan bergerak kemana gitu. Dia akan memerintahkan apa. Nah itu tugasnya dari PLC tadi. Untuk mengontrol agar tidak terjadi bentrokan antara stand 1, stand 2, dan seterusnya, itu diperlukan seorang engineer yang mengontrol ini atau kepala controllingnya. Dan tadi kan udah dilihat ya, sana ada proses pengepakan, packaging, sama pemasukan barang, dan sampai pendistribusian barang juga. Semuanya bisa dihandle mulai mesin. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat untuk tugas dari alatnya itu dia simple ya. Cuman kayak mindahin barang dari sini ke kotak, dari sana ke box terus. Kayak dia tuh suatu sistem yang geraknya otomatis, itu berulang terus. Nah di sana kemarin kita pelajari yang namanya counter ya. Counter itu perulangan. Jadi dia ketika mendeteksi barang satu lewat ke melalui sensor, otomatis dia akan mendeteksi ada inputan. Ketika dia ada inputan, otomatis kan nanti inputannya bernilai 1 dan dia langsung melakukan tugasnya. Mungkin di sini contohnya kayak pengisian air ya, pengisian air. Ketika dia mengisi air, kan dia bisa menggunakan timer waktu. Mungkin untuk mengisi satu botol itu membutuhkan waktu 20 detik. Setelah 20 detik selesai, dia akan lanjut ke proses berikutnya. Dan setelah dia selesai, itu akan mendeteksi sensor lagi. Sensor yang kedua untuk mengasih informasi ke sistem bahwa botol tadi itu udah selesai gitu. Dan dia akan ulang lagi untuk botol berikutnya, isi lagi, lanjut lagi. Kan simpel ya, cuma proses yang sama dan tinggal ditambahin counternya. Maka kemarin counter itu bisa disetting berapa kali kalian mau dan juga bisa tidak terhingga. Dia akan berhenti apabila tombol off-nya dimatikan atau emergency dinyalakan. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk penerapan PLC udah kan tadi contohnya. Tadi ada jembatan, ada yang di packaging makanan, dan kemarin juga ada yang teman kalian presentasi ada yang di lampu merah, terus ada juga yang eskalator tadi kan juga sama kan di proses tadi ada eskalator kan, dan ada juga di paper dibikin kertas itu ada tambahannya itu pengepresan atau penekanan itu nanti ada pembakaran juga untuk pengeringan, sama juga ada di perusahaan mobil itu pemilahan barang rusak dengan yang tidak rusak. Jadi nanti apabila deteksi ada yang rusak, dia akan ke stasiun rusak, yang bagus akan ke stasiun yang bagus. Mungkin sampai sini kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan untuk pembahasan PLC-nya. Yakin nggak ada yang mau ditanyakan? Semoga ya dengan review materi tadi kalian bisa menyelesaikan soal ujian nanti sebaik mungkin.